Bab 128, Bab 2248, Formasi Ilahi Takdir Agung bagian 4. Gemuruh. Dari setiap sudut abis, menara-menara bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Aliran cahaya yang cemerlang melonjak ke atas, dan dari setiap menara, jejak samar cahaya keemasan mulai menyebar, mengalir di langit seperti sungai kekuatan ilahi. Cahaya itu begitu kuat, dapat membutakan mata makhluk yang lebih rendah. Namun, bagi para kultivator fana, cahaya itu sama sekali tidak terlihat. Bahkan di dalam tanah suci, mereka yang berada di alam terbatas ilahi tidak melihat apapun. Hanya getaran halus di udara. Para dewa sejati dapat merasakan sesuatu, tekanan ilahi yang perlahan melingkari atmosfer, tetapi bahkan mereka hampir tidak dapat melihat cahaya keemasan yang berkilauan tepat di luar persepsi. Hanya dewa sejati kuno yang benar-benar dapat melihatnya, emas yang mengalir, agung dan mendalam, tetapi bahkan mereka pun tidak dapat menyentuhnya. Itu di luar jangkauan mereka. Formasi emas ini menarik kekuatan dari setiap sudut abis, dan menara-menaranya yang ditempatkan dengan cermat sebelumnya berfungsi sebagai saluran, mengumpulkan kekuatan dahsyat itu dan mengarahkannya menuju tanah suci. Dan di sana, di pusatnya, kepunahan ilahi, keterbatasan ilahi, dewa sejati, dan dewa sejati kuno semuanya bekerja dalam keheningan serempak, memurnikan energi besar yang terkumpul, memurnikannya menjadi sesuatu yang murni, terkendali, dan menakutkan. Dan kemudian, semuanya melonjak maju, sungai kekuatan ilahi yang dahsyat. Menuju pusat. Menuju dirinya, menuju Mosu. Berada tepat di jantung formasi, ia berdiri tak bergerak, sementara cahaya keemasan yang terkumpul dari seluruh penjuru alam menyerbu ke arahnya bagai banjir ilahi, tak terbendung, tak terhentikan kekuatannya. Rumble Bo-o-o-em. Di mata Yun Che, rona merah matahari terbenam di atas tanah suci lenyap sepenuhnya, ditelan oleh gelombang emas yang membanjiri langit dan bumi. Bagi yang lain, pemandangan ilahi ini tersembunyi. Namun Yun Che, ia melihat semuanya. Jadi, inilah iman, gumam Yun Che, suaranya nyaris tak terdengar saat ia menatap badai cahaya keemasan yang mengalir ke Mosu. Ya, cahaya keemasan ini bukan sekadar energi. Itu adalah iman kolektif abis. Iman seluruh dunia, pengabdian, penghormatan, keyakinan disalurkan ke dalam satu makhluk. Meskipun Yun Che, Raja Kabut yang tersohor, telah mengguncang abis dengan namanya, meskipun kebangkitannya telah menyebarkan ketakutan di seluruh kerajaan, hati rakyat tetap setia teguh kepada raja mereka. Keyakinan mereka pada Mosu tak pernah goyah. Lagi pula, betapapun menakutkannya Yun Che, ia selalu melarikan diri dari Mosu. Bagi mereka, hanya itu yang penting. Dan kini, keyakinan yang tak tergoyahkan itu ditarik ke dalam formasi, hukum-hukumnya dipelintir untuk memikul beban jiwa manusia, dan dipersembahkan kepada raja mereka. Di tengah badai emas yang menyilaukan ini, jiwa Mosu yang terluka pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Esensinya, yang dulu terkoyak dan hancur, kini dipulihkan oleh kehendak abis itu sendiri. Sejak awal, sejak Yun Che tiba, pemahamannya yang mendalam tentang jiwa, ditambah dengan wawasan ilahinya, telah menunjukkan kebenaran kepadanya, Mosu belum berada di puncak kekuatannya. Yun Che langsung melihatnya. Meskipun api kelabu yang mengerikan telah lama lenyap, luka yang ditinggalkannya pada jiwa Mosu belum. Luka jiwa tidak mudah disembuhkan, bahkan untuk seseorang selevel Mosu. Mosu telah bertarung selama ini, bukan dengan kekuatan penuhnya, melainkan dengan jiwa yang retak. Hanya dengan sekali pandang, Yun Che telah mengenalinya. Dan semua yang terjadi setelahnya
hanya menegaskan apa yang sudah ia ketahui. Yun-che juga mengerti apa yang diinginkan Mosu. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Mosu mengerti apa yang diinginkan Yun-che? Jika Yun-che mengalahkan Mosu seperti sekarang, tak mampu menggunakan kekuatan penuhnya, maka ya, Mosu akan tetap merasa bersyukur. Ia akan tetap menghormati Yun-che karena telah mengembalikan jiwanya dan kemungkinan besar berjanji setia karena kewajiban dan hutang. Namun, kesetiaan semacam itu lahir dari rasa syukur. Itu adalah balasan, bukan rasa hormat. Dan yang Yun-che inginkan bukanlah ketundukan yang lahir dari kewajiban. Ia mencari sesuatu yang lebih dalam. Kesetiaan sejati. Ketundukan sejati. Ketundukan yang hanya datang dari rasa kagum. Dari rasa hormat. Dari jiwa yang tunduk bukan karena harus, melainkan karena percaya. Hanya dengan mengalahkan Mosu di puncak kekuatannya, ketika ia tak mampu menahan apapun, Mosu, dan melalui dirinya, seluruh abis akan benar-benar tunduk kepada Yun-che. Itulah sebabnya, sejak awal, setiap tindakan Yun-che telah mendorong Mosu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk memaksanya menyadari celah kekuatan mereka. Untuk membuatnya melepaskan segalanya, bahkan kartu truf yang tak pernah ingin ia gunakan. Semua itu mengarah pada momen ini. Saat cahaya keemasan yang pernah membanjiri langit akhirnya mulai memudar, kecemerlangannya yang menyilaukan perlahan surut, Yun-che berdiri diam di langit, mata terpaku pada sosok di pusat semuanya. Mosu perlahan membuka matanya. Di belakangnya, dunia-dunia halus mulai terwujud sekali lagi, pancarannya luas dan tak berujung. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Jika diamati lebih dekat, mereka tidak hanya akan melihat dunia-dunia asli. Tapi sekarang, lebih banyak dunia tambahan yang baru terbentuk dan bersinar dengan kekuatan. Setiap dunia baru ini berdenyut dengan hukum yang khas, hukum yang langsung dapat dikenali Yun-che. Hukum-hukum itu milik para imam besar. Ini bukan hukum ilahi biasa. Hukum-hukum itu ditempa dari hukum para dewa sejati kuno yang melayani di bawah Mosu. Kekuatan mereka kini menyatu dengan kekuatannya sendiri. Sudah jutaan tahun berlalu sejak hari itu. Tak kusangka aku harus menggunakan ini lagi. Gumam Mosu pada dirinya sendiri, suaranya rendah dan jauh, saat aliran kekuatan mengalir deras di tubuhnya. Kekuatan luar biasa yang telah tertidur selama ribuan tahun. Bersamaan dengan itu datanglah kenangan. Tajam dan menyakitkan, serpihan-serpihan masa lalu yang telah ia coba kubur dengan putus asa. Matanya menggelap. Namun ia memaksakan rasa sakit itu, menekannya hingga menjadi sunyi. Mengusir sisa-sisa kenangan itu, Mosu mengangkat pandangannya. Pada saat itu, hukum ilahi yang lebih lemah yang mengatur tanah suci bergetar. Dunia itu sendiri terguncang di bawah tekanan ilahinya. Matanya, yang mendalam dan kuno, menyapu cakrawala, dan realitas pun tertekuk di bawah bebannya. Setelah formasi itu selesai, pikiran linglung dari mereka yang hadir perlahan kembali sadar. Namun, saat mereka mendongak ke arah Tuhan mereka, pemandangannya, wujud ilahinya yang telah sepenuhnya terbangun, menghantarkan kejang-kejang di jiwa mereka. Seolah-olah manusia biasa sedang menatap satu-satunya Tuhan sejati yang ada. Sebelumnya, hanya mereka yang kultivasinya lemah yang akan gemetar ketika menatap seseorang dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi. Namun kali ini, bahkan para dewa sejati kuno pun merasakannya. Mereka tahu. Mereka telah berhasil. Dengan mengumpulkan keyakinan seluruh abis dan menuangkannya ke dalam satu wadah, ke dalam satu-satunya Tuhan mereka, Mosu telah melampaui batas.
Keyakinan tak terbatas itu telah menjadi kekuatan ilahi, membersihkan tubuh dan jiwanya dari semua luka yang tersisa. Dan dengan wadah yang telah dimurnikan itu, ia terus menyerap hukum itu sendiri, menggabungkannya, membengkokkannya, dan memanifestasikan kekuatannya ke dalam dirinya sendiri. Mosu telah melangkah ke alam yang sama sekali baru, alam yang belum pernah diinjakan kaki sebelumnya. Alam yang bahkan melampaui dewa sejati. Namun, terlepas dari kenaikan yang tak terbayangkan ini, itu hanya sementara. Keadaan ini tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, itu akan memudar dan tubuhnya akan kembali ke batas semula. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Cukup untuk menghancurkan semua yang ada di bawah langit. Cukup bagi dunia untuk menyaksikan kekuatan sejati raja mereka yang perkasa. Inilah kekuatan sejati Mosu. Semua manusia terguncang hingga ke inti. Saat Mosu hanya mengangkat satu tangan, begitu mudah, begitu tenang, apa yang seharusnya menjadi gerakan biasa meletus dengan tekanan yang luar biasa dan tak terbatas. Gelombang energi yang mendalam menyapu kehampaan, jauh melampaui apapun yang pernah disaksikan Abyss. Dan kemudian, dengan gerakan selancar air namun seutuh takdir, sebuah penghalang terbentuk, luas, tak tergoyahkan, dan tanpa celah. Penghalang itu terbentang tanpa suara, melindungi semua dewa dan kultivator di belakangnya. Dan kemudian, gemuruhu. Bagai dua dewa yang menatap batas keabadian. Beberapa waktu lalu, di Tanah Suci, tepat ketika kekacauan meletus dengan kedatangan Yun Che, sesosok muncul. Tanpa jejak, tak terdeteksi, sunyi bagai kehampaan. Ia turun ke tempat yang tak seorang pun jaga dari luar. Namun, tempat itu dijaga ketat di dalam oleh roh-roh harta karun surgawi. Tempat suci paling aman di seluruh Tanah Suci, satu-satunya tempat yang terlarang bagi siapapun kecuali Raja Abyssal sendiri dan mereka yang terikat oleh darah atau takdir. Di hadapan sosok itu, lapisan demi lapisan penghalang yang luas dan rumit menjulang. Di dalamnya melonjak kekuatan hukum waktu dan ruang, terjalin begitu erat sehingga bahkan waktu itu sendiri terasa membeku, tak bergerak selamanya. Jadi, inilah tempat lahir yang dibicarakan Caili. Gumam sosok itu, matanya menyipit saat ia menatap kehampaan yang menggantung di hadapannya. Kemudian, dari tengah telapak tangannya, api menyala, tanpa warna, tanpa aura. Api yang, sama seperti dirinya, tak meninggalkan jejak. Bahkan roh harta karun surgawi yang bersemayam di dalam penghalang suci, makhluk-makhluk kuno yang mampu merasakan bisikan debu di seluruh alam, tak merasakan kehadirannya. Namun dalam hembusan napas berikutnya, bahkan tanpa terdeteksi, penyusupan api ke dalam penghalang hukum mengirimkan getaran halus ke seluruh jalinan wilayah kekuasaan mereka. Para roh tidak tahu apa yang telah masuk, tetapi mereka bisa merasakannya. Tempat lahir telah ditembus. Dan tepat saat mereka bersiap mengirim pesan kepada Mosu, jiwa kuno mereka bergetar. Karena pada saat itu, mereka merasakan kehadirannya. Waktu membentang dalam keheningan yang menyesakan saat kedua sosok itu melayang di langit, tatapan terkunci, tak bergerak, tak tergoyahkan. Seolah-olah langit sendiri tak berani bernapas. Dan kemudian, akhirnya, Mosu perlahan mengangkat tangan yang mencengkeram pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Gerakannya tidak cepat maupun ganas, namun saat bilah pedang itu miring ke langit, cakrawala di atas mulai bergetar. Retakan mendesis di udara, meskipun ia belum menyerang. Langit terasa seolah telah ditusuk. Guntur bergemuruh di kejauhan, tetapi itu bukan guntur. Itu ketakutan. Dan kemudian,
Biarkan raja ini mengingatkanmu sekali lagi, Yun-che. Suara Mosu menggema di seluruh dunia yang hancur, tenang dan dingin bagaikan dekret ilahi. Kau tak akan mampu menangkis serangan ini. Trikmu sebelumnya tak akan menyelamatkanmu. Serangan ini tak hanya menahan seluruh kekuatanku, tetapi juga gabungan kekuatan seluruh abis. Gemuruh. Saat ia berseru, pedang di tangan Mosu berkobar dengan kecemerlangan ilahi. Cahaya keemasan yang dilepaskannya memancar bagai murka ciptaan itu sendiri, melesat melewati langit tanah suci. Cahaya itu tak sekadar menerangi, melainkan melahap. Cahaya itu menyebar bagai gelombang pasang keilahian, mengalir deras di setiap bidang dan setiap batas. Cahaya itu menembus langit yang retak dan kehampaan yang runtuh, dan bahkan tepi terluar laut kabut tak berujung yang jauh pun terbakar dalam cahayanya. Dan pada saat itu, setiap jiwa di dalam abis, entah mereka dewa, dewa sejati, atau manusia fana, merasakan hal itu. Kekuatan yang dahsyat, tekanan yang mencekik, kehadiran Tuhan mereka. Menyaksikan pemandangan di hadapannya, ekspresi Yun-che akhirnya berubah. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, wajahnya berubah sungguh serius. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat pedang Kaisar Iblis penempa surga. Bo-o-eng. Pada saat itu, energinya yang mendalam melonjak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Itu bukan pelepasan bertahap, melainkan letusan. Sebuah ledakan. Namun anehnya, tidak ada gelombang kejut, tidak ada ledakan yang terlihat. Sebaliknya, ruang di sekitar Yun-che hancur berkeping-keping, runtuh ke dalam dirinya sendiri seperti kaca rapuh yang terperangkap dalam badai keilahian. Tidak, itu bukan hanya ruang. Di mata Mosu, bahkan hukum, benang-benang fundamental yang mengatur abis, mulai bergetar. Seolah-olah saat Yun-che melepaskan kekuatannya, hukum itu sendiri tersentak dalam teror purba. Seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh melampaui mereka. Dan kemudian, datang. Suara Yun-che tenang dan tegas. Mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, pendiriannya teguh, ia menunggu tabrakan yang tak terelakkan. Dan dalam keheningan itu, saat cahaya ilahi Mosu turun bagai murka seorang raja sejati, sebuah bisikan menggema di jiwa Yun-che. Silakan hidup. Itu suara Mosu. Dan kemudian, cahaya terang itu jatuh menghantam. Mosu tidak bertanya di mana esensi kehidupan atau jiwanya berada, tidak setelah Yun-che berbicara. Ia berkata bahwa ia sudah berada di dunia ini. Dan untuk alasan yang bahkan Mosu tidak dapat jelaskan sepenuhnya, setelah menyaksikan semua tindakan Yun-che hari ini, keyakinannya, kegilaannya, tekadnya, ia memilih untuk mempercayainya. Ia mempercayai kata-katanya. Jika Yun-che mengaku telah memasuki dunia ini, maka tak perlu ada pembicaraan lebih lanjut karena ia memiliki cara untuk menarik esensi kehidupan atau jiwanya kembali ke tubuh yang beristirahat dengan tenang di dalam Chradle. Tak perlu kata-kata lebih lanjut. Yang ada hanyalah apa yang harus dilakukan. Bo-o-eng. Energi pedang emas meletus, mengiris semua yang berani menghalangi jalannya. Saat energi itu menerjang ke depan, ruang di hadapan Mosu terbelah dua, bilah pedang pemusnah ilahi yang merobek alam. Saat cahaya keemasan mencapai Yun-che, dalam sekejap mata, dunia seakan berhenti. Dan kemudian, dang! Yun-che berdiri teguh, tak tergoyahkan, saat kekuatan raksasa itu menghantamnya. Dengan kedua tangan, ia mengangkat pedang Kaisar Iblis penempa surga, dan seketika itu juga, benturan itu mengguncang langit. Matanya berkilauan dengan warna ungu tua yang cemerlang,
berkobar bagai bintang kembar di tengah badai cahaya. Dan kemudian, itu terjadi. Aura naga meletus dari dalam dirinya, luas dan kuno, memancar keluar bagai dewa tidur yang terbangun. Raungan naga sejati bergema dalam keheningan, yang menantang langit dan berteriak melawan takdir itu sendiri. Bo-o-o-o-meng. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan sebuah pikiran untuk terbentuk, serangan itu telah berlalu saat Mosu menutup matanya. Energi pedang, yang membawa serta seluruh kekuatan ilahi Mosu dan keyakinan seluruh abis, telah menembus jalinan realitas. Dari tempat Mosu berdiri, segala sesuatu di depannya hancur menjadi kehancuran total. Segala sesuatu di hadapan Mosu telah hancur menjadi badai kehampaan yang terfragmentasi dan terurai realitas. Dunia di hadapannya hanyalah medan kekacauan yang retak dan berputar, ranah yang hancur terkoyak oleh kekuatan ilahi. Sayang sekali, harus berakhir seperti ini. Mosu membisikkan kata-kata ini dalam keheningan pikirannya, beban di dadanya lebih berat daripada pedang di tangannya. Perlahan, ia menurunkan bilah pedang dari ketinggiannya yang tinggi, ujungnya turun dari langit hingga menunjuk pelan ke tanah. Di belakangnya, hukum yang baru ditempa, yang ditarik keluar oleh kekuatan gabungan abis, mulai goyah. Mereka bergetar, lalu berkedip, lalu memudar. Kecemerlangan keemasan yang menyelimuti wujud ilahinya mulai surut, menghilang seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Kekuatan mengerikan dan menyesakkan yang pernah membuat dunia menahan napas tak ada lagi. Apakah Yunce mati? Di balik penghalang absolut, para dewa yang berkumpul berbisik dengan napas tertahan, tatapan mereka tertuju pada langit yang hancur dan kehampaan yang runtuh di atas. Dan kemudian, gemuruhnya. Langit kembali bergemuruh. Gemuruh yang dalam dan menggelegar-menggelegar di seluruh ciptaan. Semua mata tertuju ke langit. Gulp. Keringat dingin mengalir di punggung yang tak terhitung jumlahnya. Helaan napas penuh hormat menggema di hamparan luas tanah suci saat setiap makhluk, dewa maupun manusia, mengangkat pandangan mereka ke langit. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka terengah-engah. Langit di atas telah terkoyak. Dari dampak serangan monarch, mereka bisa merasakannya, udara luar menyerbu masuk. Udara yang tercemar debu abisal, suatu zat yang seharusnya tidak pernah menembus batas tanah suci. Bahkan, tanah suci, tidak bahkan langit abis, telah terpotong. Tidak mungkin Yunce bisa selamat dari itu. Satu serangan. Sebuah serangan yang dipenuhi dengan kekuatan penuh Mosu, Raja Abisal. Sebuah serangan yang dipicu bukan hanya oleh kekuatan ilahinya sendiri, tetapi juga oleh keyakinan semua makhluk hidup di abis. Dan dengan itu, ia membelah segalanya, Yunce, langit tanah suci, dan bahkan struktur abis di atasnya. Ini adalah kekuatan formasi ilahi takdir agung. Dengan mengumpulkan keyakinan semua makhluk hidup yang dimurnikan melalui kehendak para dewa dan memusatkannya ke dalam satu wadah, ia melahirkan kekuatan yang melampaui tatanan alam. Sebuah kekuatan yang memungkinkan satu makhluk yang dipilih dan dibebani oleh keyakinan semua orang untuk berdiri di atas takdir itu sendiri. Makhluk yang memikul beban semua keyakinan dapat mengubah takdir dunia. Namun, tepat saat Mosu mulai berpaling, sebuah suara menggema di langit. Suara yang seharusnya tak ada. Suara yang merobek keheningan dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tanah suci. Itu serangan hebat. Sayangnya, itu tak cukup. Bo-o-eng. Ruang yang hancur di depan meletus sekali lagi, sisa-sisa kehancuran berhamburan bagai debu diterjang badai.
Dari dalam kehampaan yang runtuh, di mana seharusnya hanya kekosongan yang tersisa, sesosok muncul. Yun Che. Tubuhnya telah terbelah dua, terbelah seluruhnya oleh serangan suci Mosu. Daging, tulang, bahkan jiwa dipotong tanpa ampun. Namun, tak ada darah, tak ada kehancuran. Sebaliknya, kedua belahan wujudnya mulai bersinar redup, seolah merespons kehendak yang tak terlihat. Bukan kecemerlangan keemasan jalan agung Buddha, melainkan sesuatu yang jauh lebih primitif. Sepotong demi sepotong, tubuhnya yang terkoyak, jiwanya yang tercerai-berai, terhubung kembali, seolah hukum kematian itu sendiri sedang ditulis ulang. Dan kemudian, utuh kembali, Yun Che mengangkat pandangannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Bab 129, Bab 2249, Kaisar Yun di Tanah Suci. Mustahil. Mosu terhuyung-huyung di langit, suaranya nyaris seperti bisikan, namun berat dengan ketidakpercayaan yang melilit dadanya bagai pisau. Ah. Di seberang Tanah Suci, semua makhluk gemetar saat mereka menatap ke atas, ke arah luka yang terkoyak di langit. Itu bukan sekadar ketakutan, itu adalah teror utama menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Bahkan mimpi buruk yang paling mengerikan pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di depan mata mereka sekarang. Serangan yang dilepaskan beberapa saat sebelumnya, serangan ilahi Raja Abisal, telah melakukan hal yang tak terpikirkan. Serangan itu telah mengukir tak hanya Tanah Suci tetapi bahkan langit gelap abis di baliknya. Hukum langit, yang mengatur semua eksistensi, telah bergetar di bawah bebannya. Para dewa sejati kuno dapat merasakannya. Ketakutan yang dirasakan langit sendiri atas satu serangan itu. Namun, serangan yang membelah dunia itu, yang telah membelah tubuh Yun Che, yang telah merobek jiwanya, tidak membunuhnya. Tidak, jauh dari itu. Di hadapan tatapan tercengang mereka, wujud Yun Che yang hancur, tubuhnya yang terbelah, jiwanya yang hancur, telah tersusun kembali dengan mudah, seolah waktu dan ruang tunduk pada kehendaknya. Kini, ia berdiri tegak di langit sekali lagi, melayang di atas segalanya, senyumnya tenang, namun senyum itu lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Itu adalah senyum dari sesuatu yang telah menentang takdir. Dari sesuatu yang telah kembali dari jurang. Mustahil. Gumam Mosu lagi, kali ini dengan getaran yang lebih dalam. Rasa lega merayap di lubuk hatinya, tak diundang dan tak diinginkan, tetapi itu tak mampu menghentikan rasa takut yang semakin menjadi. Tatapannya terpaku pada Yun Che, utuh dan tak tersentuh, seolah tak ada pedang yang pernah menyentuhnya. Rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin, bahkan jubah hitam yang telah terkoyak kini utuh kembali, mengalir mulus di sekujur tubuhnya seolah tak pernah terpotong. Persis seperti tubuhnya. Persis seperti jiwanya. Seolah realitas itu sendiri telah membungkuk untuk membuatnya utuh kembali. Muntah. Mungkin itu adalah efek samping dari kekuatan yang dikeluarkan jauh melampaui batas fananya, atau mungkin itu adalah teror yang terpendam jauh di dalam hatinya yang akhirnya terbentuk, tetapi Mosu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Warna merah tua menyembur ke udara, menodai jubahnya saat retakan tipis menjalar dengan keras melalui penghalang yang telah ia ciptakan untuk perlindungannya. Bangge. Suara itu bergema seperti langit itu sendiri telah hancur. Penghalang itu, yang dulu kokoh dan mutlak, terbelah seperti kaca rapuh di bawah tekanan ilahi. Sosok Mosu, terkuras dan pucat, mulai turun perlahan dari surga, langkahnya goyah karena tubuhnya tak lagi patuh padanya. Tuan. Raungan amarah besar menembus kekacauan saat ia melesat maju,
melintasi sisa-sisa penghalang yang hancur untuk menangkap tuannya yang jatuh. Para dewa lainnya mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa, wajah mereka terukir ketakutan. Ditopang dalam pelukan amarah besar, dengan bantuan beberapa tangan dewa lainnya, Mosu berusaha keras untuk mengangkat pandangannya, ketidakpercayaan berenang di matanya yang meredup. Bagaimana? Bagaimana kau selamat? Suaranya lemah, setiap kata tersendat di antara napasnya yang berat. Bahkan sekarang, bahkan saat tubuhnya sendiri goyah, ia tidak bisa mengerti. Serangan itu terkuat, penghakiman terakhirnya, ia bahkan tidak tahu apakah ia sendiri bisa selamat. Namun, Yun Che tidak hanya selamat. Ia berdiri di sana tanpa satu pun luka yang terlihat. Tidak ada keretakan dalam auranya. Tidak ada keretakan dalam jiwanya. Bahkan pakaiannya yang compang-camping telah pulih dengan sempurna. Bagaimana ia melakukannya? Dan kemudian, kaisar ini tidak mengingkari janjinya, kan? Suara Yun Che menggema, dingin dan jernih, bagaikan guntur di malam yang sunyi. Ia tak repot-repot menjawab pertanyaan Mosu. Sebaliknya, ia mengingatkan mereka semua akan sumpah yang telah ia buat. Bahwa ia akan menerima serangan penuh. Tanpa tipu daya. Tanpa campur tangan. Dan ia telah melakukannya. Ia telah menerimanya. Serangan terkuat dalam sejarah Abyss, langsung. Dan ia berdiri. Seluruh tanah suci jatuh ke dalam keheningan yang mematikan saat kata-kata Yun Che bergema di udara, mengingatkan semua yang mendengarkan akan sumpah yang telah ia buat, dan satu hal yang ia tuntut sebagai balasannya. Kaisar ini bersumpah demi surga, tanpa tipu daya, tanpa siasat. Aku akan menghadapinya secara langsung. Dan jika kaisar ini selamat dari seranganmu, maka semua keluhan kami akan dihapus bersih. Bagaimana dengan itu? Kata-kata itu bergema di benak semua yang hadir, membuat mereka tercengang, pikiran mereka membeku. Satu persatu, mereka saling menatap dalam diam tak percaya, dan kemudian, perlahan, tatapan mereka kembali tertuju pada raja mereka. Raja belum menyetujuinya. Siapa bilang kita harus menuruti kata-katamu? Raja, kita bahkan tidak menerima sumpahmu. Suara-suara itu berasal dari beberapa sosok, satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan tak lama kemudian, mereka berlipat ganda menjadi paduan suara penolakan yang semakin besar. Benar. Raja kita. Boong. Semburan api Phoenix turun dari surga bagaikan penghakiman ilahi, menelan mereka yang berani berbicara. Dalam sekejap, mereka terbakar, dihapus dari keberadaan. Tak ada jeritan. Tak ada perlawanan. Bahkan abunya pun tak tersisa. Serangan itu datang begitu cepat, begitu kejam, hingga mereka bahkan tak menyadari bahwa mereka telah mati. Tubuh dan jiwa mereka lenyap bersama, menjadi ketiadaan. Ah! Mereka yang tadinya diam menghela napas lega. Saat ini, diam saja adalah pilihan paling bijaksana. Lagi pula, serangan Raja Abyssal sudah menjadi puncak kekuatan tuan mereka, namun bahkan tak meninggalkan goresan sedikit pun pada Yun Che. Sekarang jelas sekali, meskipun hanya dewa sejati, kekuatan Yun Che telah jauh melampaui setiap makhluk hidup di Abyss. Bersuara menentang makhluk seperti itu, orang-orang bodoh itu pantas menerima nasib mereka. Udara dipenuhi ketegangan. Mosu tetap membeku, matanya terbelalak, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ketidakpercayaan yang terukir di wajahnya begitu jelas, kejutan yang lebih dalam dari sekadar diam. Tentu saja,
Jika kau tak mau melupakan masa lalu dan masih menyimpan dendam terhadap kaisar ini, maka kaisar ini hanya bisa menunjukkan kekuatannya kepadamu." Sebelum Mosu sempat bersuara, Yun Che sudah berbicara. Suaranya menggelegar dari langit bak titah dewa. Kemudian, kegelapan melonjak, luas dan tak terbatas, membentang di tanah suci bagaikan tirai malam abadi. Kegelapan melahap cahaya, menelan semua warna, dan bahkan sosok Yun Che lenyap dalam pelukannya. Namun kegelapan ini bukan milik Yun Che. Saat kegelapan itu turun, hawa dingin yang tak wajar mencengkeram daratan. Jauh di bawah, di antara kerumunan, para anggota kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu terhuyung. Getaran menjalar di sekujur tubuh mereka, tetapi itu bukan rasa takut, melainkan garis keturunan mereka sendiri yang berteriak. Dengan mata terbelalak, mereka menatap langit. Setiap orang secara naluriah tertarik ke atas, seolah menjawab panggilan leluhur yang terukir jauh di dalam jiwa mereka. Ini. Di antara kerumunan, para anggota kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu secara naluriah mengangkat kepala, ekspresi mereka berubah dari bingung menjadi tak percaya. Mereka bisa merasakannya, kehadiran yang sangat mereka kenal. Namun, kali ini berbeda. Aura yang turun dari surga tak hanya terasa familiar, namun melampaui semua yang pernah mereka pahami tentang orang itu. Inilah kekuatan kerajaan kita. Beberapa sosok kuno terkesiap, suara mereka bergetar karena takjub. Mereka mengenali asal mula kegelapan yang luar biasa ini dan identitas pemiliknya. Namun, sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, gelombang tekanan lain menyapu tanah suci. Kali ini, tekanan itu menghantam para anggota kerajaan ilahi bulan dan bintang. Sama seperti mereka yang berasal dari garis keturunan kupu-kupu burung hantu, mereka yang berasal dari garis keturunan bulan tiba-tiba merasakan darah mereka berdesir, gemetar tidak, berlutut tak berdaya. Garis keturunan mereka sendiri gemetar di bawah keagungan langit yang menindas. Mata mereka terangkat menyatu, tertarik ke atas oleh sesuatu yang tak tertahankan. Dan kemudian, ia muncul. Di jantung surga tanah suci, sebuah bulan mulai terbentuk, perlahan, megah. Kecemerlangan keperakannya muncul dari balik tabir jurang, bersinar dengan cahaya ilahi, cemerlang dan berdaulat, menerangi malam yang menelan segalanya. Ilahi. Bulan di langit. Para dewa kerajaan ilahi bulan dan bintang bergumam tak percaya. Suara mereka dipenuhi kekaguman saat mereka menatap benda langit yang bersinar di atas. Dan seperti para pendahulu mereka, bahkan garis keturunan ilahi mereka tunduk-tunduk pada cahaya suci bulan. Tapi itu tidak berhenti di situ. Riak resonansi lain menyapu tanah suci. Kali ini, mencapai hati kerajaan ilahi yang tak terbatas. Kehadiran yang familiar menggetarkan dalam nadi mereka, yang sama sekali tidak terasa asing, melainkan seolah-olah selalu menjadi bagian dari mereka. Tatapan mereka terpaku pada bulan, dan di sana, di sekeliling cahaya keperakannya yang cemerlang, terdapat lingkaran cahaya keemasan yang samar. Ini kekuatan Bupati ilahi kita. Suara para tetua kerajaan ilahi tak terbatas bergema, hening dan terguncang. Mereka mengenalinya, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Ini adalah aura dewa mereka, kekuatan ilahi bupati ilahi mereka. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Itu bukan kekuatan yang sama yang telah mereka sembah selama bergenerasi-generasi. Aura ini lebih murni, lebih berat, lebih agung, seolah telah melampaui apa yang pernah mereka ketahui. Mustahil. Beberapa anggota kerajaan ilahi tak terbatas tiba-tiba berteriak, suara mereka tajam karena tak percaya. Beberapa dari mereka dengan jelas mengenali aura itu,
dan siapa pemiliknya. Tetapi bahkan kata mustahil diucapkan 1.000.000 kali tidak akan cukup untuk menggambarkan badai emosi yang bergolak di hati mereka. Namun, langit tak menghiraukan penolakan mereka. Karena di atas mereka, bulan terus bersinar dalam kemegahan ilahi, hingga bintang-bintang cemerlang tiba-tiba mulai terbentuk di sekelilingnya, satu persatu, bagaikan penjaga surgawi yang mengorbit ratu mereka. Lalu, duar. Salah satu bintang meletus, menyebarkan garis-garis cahaya bagaikan hujan meteor ilahi. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Setiap ledakan melukis langit dengan semburan cahaya yang merusak, seolah-olah bintang-bintang itu sendiri adalah pedang yang terhunus. Namun anehnya, bukan garis keturunan bintang dari kerajaan ilahi bulan dan bintang yang bereaksi. Sebaliknya, para anggota kerajaan ilahi pemecah langitlah yang tubuhnya gemetar. Hua Fuchen berdiri tak bergerak, mulutnya menganga, napasnya tak teratur. Dari setiap bintang yang meledak, ia bisa merasakannya, aura pedang yang begitu mengerikan, begitu dahsyat, rasanya seperti mampu menembus dunia itu sendiri. Matanya perlahan beralih ke wanita di sampingnya untuk konfirmasi. Cha Ili. Suara Hua Qinging lembut, hampir tak terdengar, namun bergetar saat ia menatap langit. Di antara bintang-bintang itu, ia bisa merasakan kehadirannya, kekuatannya. Dan lebih dari itu, ia bisa merasakan ketajaman yang menghancurkan dari seni pedang ilahi pemecah langit yang terjalin dalam setiap semburan cahaya bintang. Dan seperti mulut-mulut yang tak terhitung jumlahnya menganga dalam keheningan yang tertegun di bawah langit malam. Di bawah selubung kegelapan abadi, di bawah bulan ilahi yang bersinar dan riam bintang yang meledak, seekor naga putih raksasa tiba-tiba muncul, membubung tinggi seolah dipanggil oleh surga. Tubuhnya membentang tanpa batas di langit, sisik-sisiknya bagai giok murni bermandikan cahaya bulan. Naga itu memancarkan keagungan kuno, sakral, dan tak tersentuh. Di atas kepalanya yang besar berdiri dua sosok, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berjubah putih, rambut hitam panjangnya berkibar bagai tinta melawan angin malam. Pakaian putihnya berkilauan diterpa cahaya lembut bulan, meningkatkan martabat halus yang melingkupinya. Wajahnya, yang terpahat seolah dari giok ilahi, memancarkan ekspresi tenang, tetapi matanya lah yang paling menakjubkan. Mata bagai kosmos yang tak terbatas, seolah-olah semua bintang di alam semesta hidup di dalamnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang kecantikannya melampaui alam manusia. Saat pertama kali menatapnya, rasanya seperti ditarik ke dalam mimpi abadi, mimpi yang terlalu sempurna, terlalu tenang untuk ditinggalkan. Namun, terlepas dari daya tariknya yang seperti dunia lain, tak seorang pun menyimpan pikiran kotor. Karena kecantikannya bukanlah kecantikan yang memancarkan hasrat, melainkan kesucian. Kehadirannya memancarkan cahaya suci yang menyucikan, yang membersihkan segala kegelapan, segala kerusakan, dan segala kejahatan. Seolah-olah ia berdiri bukan di samping pria itu, melainkan di atas dunia itu sendiri, tak tersentuh dan tak ternoda. Pria yang berdiri di atas naga putih, tak lain adalah Yun Che. Namun, ia bukanlah Yun Che yang sama yang baru saja bertarung melawan Raja Abisal. Ada sesuatu yang jelas berbeda tentang dirinya sekarang, auranya, kehadirannya, bahkan ketenangan dalam tatapannya. Seolah-olah esensi keilahian telah terlahir kembali di dalam dirinya. Sementara kerumunan tetap membeku tak percaya, tatapan mereka beralih di antara dua gambaran di benak mereka. Yun Che berpakaian hitam, orang yang telah menghadapi raja dengan penuh perlawanan dan amarah. Orang yang telah menerima kekuatan penuh abis secara langsung. Orang yang seharusnya telah pergi.
Namun sebelum mereka dapat sepenuhnya memahami apa yang terjadi, yang membuat mereka sangat terkejut dan ngeri, Yun-che berpakaian hitam muncul di samping naga itu. Tubuhnya kemudian menyusut, terlipat ke dalam saat ia berputar menjadi aliran cahaya keemasan yang berkilauan. Cahaya itu mengembun, memadat, dan berubah menjadi bentuk gagang kecil yang sederhana. Dalam hembusan napas berikutnya, gagang itu yang bersinar dengan kekuatan abisal melesat ke depan, melesat melintasi langit seperti bintang jatuh dan menyatu dengan lengan Yun-che yang berjubah putih, lenyap tanpa jejak. Dan kemudian, dengungan pelan bergema di langit. Pedang Kaisar Iblis penempa surga yang telah terbengkalai di kehampaan di luar medan perang, tiba-tiba bergerak. Pedang itu tak tergoyahkan bahkan oleh kehadiran sang raja, mulai bergetar lalu bernyanyi. Teriakan sukacita dan pengakuan yang dalam dan menggema-menggema di seluruh tanah suci. Pedang itu bergerak sendiri, membelah udara bagai bilah pedang yang kembali ke asalnya, dan berhenti dengan lembut di hadapan Yun-che yang berjubah putih. Dengan anggun dan tenang, ia mengulurkan tangan, dan jari-jarinya melingkari gagangnya. Seolah pedang itu memang sudah seharusnya berada di sana. Surgawi. Iblis. Gagang mendalam. Teguk. Tenggorokan Mosu tercekat saat ia menarik napas dingin, matanya terpaku pada pemandangan yang terbentang di hadapannya. Kebenaran yang baru saja disaksikannya mencakar hatinya bagai kaca bergerigi. Sebagai putra mahkota ras dewa hukuman surga dan putra dewa penciptaan hukuman surga, Mosu telah mempelajari warisan yang tak terhitung jumlahnya, catatan kuno, sejarah terlarang, dan garis keturunan dewa. Di antara mereka, ia pernah membaca tentang klan iblis surgawiyun yang misterius, dan warisan mereka yang paling mengerikan, pegangan mendalam. Ia pernah melihatnya sebelumnya. Ia bahkan pernah bertarung melawan mereka yang menggunakannya. Namun, tak pernah, ia membayangkan bahwa Yun-che adalah keturunan klan itu. Dan kini, kesadaran itu menghantamnya bagai penghakiman ilahi. Yun-che yang telah ia lawan dengan sekuat tenaga, yang mampu melawan kekuatan penuh abis. Yang ia yakini telah ia dorong ke ambang batas untuk menegakkan harga dirinya, supremasinya, gelarnya sebagai raja. Yun-che itu bahkan tidak nyata. Dia bahkan tidak ada di sini. Sosok berjubah hitam menakutkan yang menantang raja, yang menahan amarahnya tanpa gentar, yang bertahan dari beban berat formasi ilahi takdir agungnya. Hanyalah pegangan mendalam. Sebuah bayangan. Sebuah fragmen. Sebuah perpanjangan. Sejak awal, Yun-che tidak datang sendiri. Pikiran Mosu sudah mulai terurai saat ia memahami kebenaran, tetapi ketika matanya beralih ke wanita yang berdiri di samping Yun-che, benang-benang terakhir ketenangannya putus tak dapat diperbaiki. Tuan Li Suo. Ia tercekat, suaranya bergetar, matanya melebar begitu jauh hingga seolah-olah akan meledak dari rongganya. Sosok di atas naga ilahi, elegan, tenang, bersinar dengan vitalitas tak terbatas, tak salah lagi. Wajah yang terukir dalam ingatan setiap dewa sejak awal penciptaan, kini berdiri di sana, hidup, tak berubah, tak tersentuh waktu. Dewi kehidupan, berdiri di samping Yun-che. Hantu bagi mereka semua. Sebuah keajaiban. Sosok ilahi yang seharusnya tak ada. Dan tepat ketika Mosu berpikir semangatnya yang hancur tak tertahankan lagi. Satu demi satu, sosok-sosok bercahaya mulai muncul di belakang Yun-che. Mereka muncul dari kehampaan dalam keheningan total, masing-masing menundukkan kepala dengan penuh hormat. Kehadiran mereka begitu luar biasa. Setiap aura berdenyut dengan resonansi hukum yang tak terbantahkan,
persis seperti naga tempat Yunche dan Dewi Kehidupan berdiri, jenis yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah melampaui kefanaan. Bibir Mosu terbuka, suaranya seperti bisikan ketidakpercayaan. Dewa sejati kuno. Dan semua dewa sejati kuno ini bukanlah orang asing atau dewa yang tak dikenal. Merekalah yang telah memilih untuk mengikuti Yunche, para dewa terdahulu dari kerajaan ilahi itu sendiri. Dan sekarang, mereka semua memancarkan aura dewa sejati kuno. Bukan hanya Raja Abisal, Mosu, atau para dewa yang terdiam. Setiap jiwa di Tanah Suci, baik dewa maupun manusia, telah terdiam membisu. Mulut mereka ternganga, gemetar seolah ingin berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Pikiran membeku. Kata-kata tak mampu berkata-kata. Pikiran hampa. Mereka hanya bisa menatap, seperti orang bodoh, pada pemandangan mustahil di hadapan mereka. Dan kemudian, seolah-olah jalinan eksistensi merespons kekuatan di hadapannya. Dunia. Satu demi satu. Tak terbatas. Tak terhitung. Tak terbatas. Mereka mulai mewujud, memancar keluar dari keberadaan Yunche. Setiap dunia memancarkan aura yang mendalam, dan dengan setiap tarikan napasnya, kekuatannya meluas tanpa batas, menyebar bagaikan gelombang ilahi yang menelan seluruh ciptaan. Udara terasa berat, hukum bergetar, dan semua yang berdiri di sana dapat merasakannya. Ini adalah kekuatan yang bahkan melampaui Mosu, bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatan formasi ilahi takdir agung.